Ada sekelompok pemuda yang menggerakkan bank sampah. Gimana itu pencetusnya nih? Setiap bulan kami bisa memberikan ukhro ya, uang Manfaat, jajan. ya. Bank sampah pertama yang dikelola oleh remaja masjid Ya, pada saat itu. Sekarang udah pada kerja semua. Alhamdulillah bisa dikatakan ya berhasil lah ya. Sekarang tinggal siapa ngitung. yang duluan? Ya. Aku yang bayarin gitu. Luar biasa. Kita ada di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di daerah Jakarta Selatan. Tapi sih mau nanya, ini dulu kan sempet viral juga nih. Kalau dulu nggak ada viral ya namanya ya. Kalau dulu itu namanya terkenal ya, terkenal dan akan apa namanya? Soal apa nih? Soal yang di Balikpapan dulu, saya pernah dengar katanya ada sekelompok pemuda yang menggerakkan bank sampah. Gimana itu pencetusnya nih? Wah, itu Bank Sampah Mandiri Kasdul. Jadi dulu saya kumpulkan remaja-remaja masjid dari pengajian gitu ya. Kumpul terus kita keliling setiap hari Sabtu sore gitu. Kita keliling komplek untuk ngumpulin sampah-sampah. Sampah tapi bukan sampah semua jenis sampah gitu ya. Sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Ya. Ya, sampah plastik, Daur sampah ulang, kardus, ya daur ulang lah. Kita olah, kita bersihin. Kalau mulai dari gelas gitu ya, gelas air mineral kemasan, kita bersihkan tutupnya. Terus kita susun tumpuk-tumpuk, kiloin jadi duit, lumayan, bisa jadi kas. Jadi dulu saya mulai dengan teman-teman itu dari itu bank sampah keliling tuh, udah dapat modal jadi warung, warung mini Mandiri Kasdul. Kami buka setiap malam pengajian atau sore ngaji cabai rawit, kita buka. Lumayan juga hasilnya. Memang keuntungannya kecil, tapi setiap bulan kami bisa memberikan ukhro ya, uang jajan, ya. Uang jajan buat yang jaga Penjaganya. iya, penjaganya. Jadi jaganya kita gilir. Saya kadang, nanti siapa lagi, setiap bulan kita bagi. Jadi lumayan, sebulan 75.000 zaman sekolah. Siapa yang mau kasih? Iya. Di zaman itu 75.000 itu udah termasuk. Iya. Karena kabarnya dulu kan sempat ya, kalau bahasa sekarangnya viral lah ya, muncul di berita-berita Balikpapan. Iya. Sempat masuk koran. Iya. Jadi bank sampah pertama yang dikelola oleh remaja masjid. Iya. Pada saat itu. Waktu itu saya sempat ngeliat, cuman bukan di koran. Ada fotonya ditampilkan sama salah satu teman saya di proyektor. Ini adalah contoh seorang remaja Balikpapan. Kalau saya lihat, ini kayak saya kenal nih orangnya nih, kayak wah iya nggak salah ini. Itu sekarang gimana nasibnya? Nah, nasibnya berhubung yang kemarin itu pada remaja-remaja, pada sekolah-sekolah punya banyak waktu gitu kan. Sekarang udah kerja. Oh, siklus. Sibuk masing-masing. Dan generasi di bawahnya belum siap untuk menerima tongkat estafet ini gitu kan. Akhirnya awalnya vakum, ke jalan. Barang-barang ekonomis tadi yang masih tersisa di gudang jual habis, panggilkan pengepul habis, terus warung juga mangkrak, nggak lanjut lagi, nggak ada yang belanja, berhenti juga habis. Akhirnya warungnya sekarang jadi gudang penyimpanan juga jadi gudang lagi, kosong. Ya, kalahnya sebuah inovasi itu akan kalah dengan yang namanya siklus, karena ya terpaut usianya kayaknya jauh juga ya. Jadi kesiapan mereka untuk kesana tuh belum begitu terlatih banget. Ini juga sedikit pembelajaran buat saudara-saudara pendengar juga. Jadi yang namanya inovasi itu harus disediakan siklus berulangnya setelah kita siapa generasi penerusnya, terus disiapkan ya.
inovasinya waktu itu bagus banget. Bank sampah siapa yang tahu di zaman itu loh. Dan siapa yang pemuda masjid mana yang kepikiran untuk menggerakkan bank sampah. Makanya mungkin di Balikpapan waktu itu tergerak dan akhirnya sampai menjadi inspiratif juga tuh di Balikpapan. Ya mungkin sekarang di daerah-daerah lain, nggak cuma di Balikpapan, ada yang menjalankan apa yang sudah dijalani oleh Mas Doni. Alhamdulillah, walaupun warungnya nggak terus, tapi jariahnya masih terus ya. Amin. Insya Allah, insya Allah. Dan ini sekarang kelihatan. Nah, Teman-teman yang dulu kita sama-sama ngambilin sampah, keliling bareng-bareng, terus jaga warung, kita belanja, susun gitu, untung kurang lebih pagi. Setiap bulannya dulu kami itu bisa setiap lebaran beli baju batik seragaman. setiap lebaran. Lebaran. Jadi muda-mudi bikin baju. Kami bukan dari duit pribadi, tapi dari Uang kas tadi ya. Itu tadi bisa buat. Terus saat ini teman-teman yang dulunya itu remaja-remaja, SMP, SMA, saya yang kuliah waktu itu kan, sekarang udah pada kerja semua. Alhamdulillah bisa dikatakan ya berhasil lah ya. Saya kerja di swasta, terus di bawah saya Aska juga swasta. Kemudian ada 3 yang PNS. Wah, Jadi kami alhamdulillah ya. berlima lah ya, berlima. Kami swasta di alat berat, yang 3 lainnya itu PNS. Alhamdulillah ya, Ya. barokah Jadi ya. saya secara pribadi gitu ya melihat ini bagus kalau ada apa namanya program kemandirian. Iya. PPG itu ada program kemandirian, terus implementasinya atau pelaksanaannya itu tadi prakteknya gitu ya. Alhamdulillah memang terbukti. Jadi teman-teman yang udah mandiri ini, kalau dulu kita kebingungan siapa yang harus bayar kalau main lagi jajan Iya. gini kan, ngopi apa di luar, bingungan. Sekarang Tinggal siapa ngitung. yang duluan? Iya. Aku yang bayarin, aku yang bayarin gitu. Luar biasa. Barokahnya di sana. Ya, mudah-mudahan kedepannya makin lancar, makin barokah buat Amin. Mas Doni, keluarganya, dan juga buat saya. Kapan nih rencananya? Kalau rencana sih udah dari tahun ini, udah dari tahun kemarin udah ada rencana. Cuman ya mungkin kodarnya aja belum ketemu kali ya. Alhamdulillah, yang penting masih sehat, masih bisa untuk berjuang. Itu aja insya Allah sekarang mah cukup. Adapun yang yang itu ya bisa kita tunda sedikit-sedikit lah ya. Sambil berjalan waktu, insya Allah bakal ketemu. Teman masih tugas nggak sih? Di sini enggak. Oh enggak, sudah. Di sini sekarang sebagai ruwiyah biasa aja. Kalau ada jadwal, kalau lagi membutuhkan tenaga bantuan, ya turun gunung. Kalau tidak berbenturan dengan jadwal bekerja. Tapi kalau ada jadwal kerja, ya pending dulu kali ya. Oke. Terus pesan nih buat remaja-remaja kita di Pesan. seluruh Indonesia nih. Pesan buat remaja kita, sederhana aja pesan saya, yang menjaga pasti akan terjaga. Jadi apapun itu, baik itu tingkah laku atau apapun, usahakan selalu dijaga. Insya Allah bagaimana kita cara menjaga, orang lain pun akan menjaga juga. Termasuk juga yang pasti yang pertama ya, kalau kita menjaga, Allah pasti jagain kita kok. Jadi jangan pernah ada rasa takut, wah nanti kalau gini gimana, kalau nanti kalau gitu gimana. Enggak. Kalau namanya menjaga, Allah pasti bakal jaga, percaya. Gitu teman-teman. Jadi pesan dari Mas Arit, siapa yang menjaga pasti akan terjaga ya. Kita ada di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Tonton terus podcast apa nih, kita kasih nama nih. Ini Podcast pertama apa nih ya? kalinya nih.
Ini podcast pinggir jalan. Oh, warung kopi jadi Pas PWK Teguh juga dong. kayak pas Teguh dong. Ini kita bikin namanya podcast pinggir jalan ya karena banyak Oh, motor seru ya. seru seru. Kayaknya nanti episode keduanya kita mau nongkrong-nongkrong di angkringan-angkringan. Ya, kita namanya kasih nama podcast pinggir jalan ya. Bukan Podcast pinggir jurang ya, pinggir jalan. PPJ. Podcast pinggir jalan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.